Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu perencanaan keuangan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan financial planning, atau saya boleh singkat dengan nama FinPlan. Ilmu FinPlan itu setahu saya tidak diajarkan di sekolah. Kita diajarkan untuk menjadi teknisi, diajarkan untuk menjadi dokter, perawat, akuntan, manajemen, gitu ya. Bagaimana cara mencari uang, basically. Tapi tidak ada yang ngatur kita, tidak ada yang mengajari kita bagaimana cara mengatur uang. Jadi kadang-kadang kita belajar ya in a good way dan kadang-kadang in the hard way ya sudah kejeblos-jeblos dulu baru kita belajar. Nah, kebetulan ada salah satu film yang saya kemarin iseng-iseng buka cukup menarik di Netflix, judulnya Get Smart with Money. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau belajar tentang FinPlan, tapi mungkin nggak tahu mulai dari mana, ya kalau ada waktu bisa nonton itu. Beberapa yang saya ringkas dalam film itu sebagai berikut. Jadi di film itu dia mengangkat ada 4 case ya. Ada satu wanita muda, dia passionnya di bidang seni, sekolahnya juga seni, menggambar atau apa. Sama seperti warga muda kalangan kota besar dimanapun, penghasilannya nggak cukup ya. Jadi dia harus double job. Udah double job pun masih tidak cukup. Dan dia selalu bermimpi saya itu ingin punya asuransi kesehatan karena di Amerika Serikat asuransi medis itu mahal sekali ya mahalnya saya juga nggak ngerti jadi kalau misalnya kamu dibilang orang kaya itu kayak kamu misalnya sakitnya ringan kamu nginep 2 malam di rumah sakit nah itu baru disebut orang kaya nah karena tagihannya bisa ratusan juta rupiah gitu nah eh, kenapa dia mau asuransi kesehatan karena dia merasa dia punya kondisi mental yang dia ingin berdiskusi dengan psikiater, tapi dia merasa, aduh, kalau nggak ada asuransi kesehatan, saya sanggup nggak ya? Itu case pertama. Jadi wanita muda yang merasa penghasilannya kurang. Case kedua, sebaliknya, atlet profesional. Ya, memang dia cedera, 3 tahun no income gitu. Waktu dia di apa pertama kali join ke atlet profesional American football, dia dapat kontrak 1,6 juta dolar. Tapi setelah tidak lama setelah itu dia cedera, 3 tahun nggak main, uh, praktis tidak ada income. Nah akhirnya dia sadar gitu, oh ternyata uang 1,6 juta dolar itu cepat habis juga ya. Kalau dia nggak rem itu habisnya bisa bisa nggak bersisa gitu. Nah jadi dia ingin cari orang yang bisa mengajari dia bagaimana caranya berinvestasi. Nah, case yang ketiga ada satu wanita muda juga yang punya segunung hutang kartu kredit sama student loan. Hutang kartu kreditnya itu kalau nggak salah 45 sampai 50 ribu US dollar. Ya. Kemudian dia juga punya student loan sampai dengan 100 ribu US dollar. Dia punya satu atau dua anak yang masih kecil dan dia stres. Kapan ya dia bisa bayarin hutang itu ya? Masa dia sampai tua yang dia warisin ke anak itu hutang. Itu case ketiga. Jadi hutang. Case keempat ini unik. Suami istri punya anak masih kecil. Waktu pandemi suaminya kena PHK. Nah, di luar dugaan istrinya yang kalau nggak salah bekerja sebagai konselor atau apa gitu dilakukan secara online, malah usahanya berkembang pesat. Saking pesat, saking larisnya dia, income keluarganya naik tinggi. Nah, tapi karena istrinya sibuk gitu ya, nggak punya waktu sama anaknya. Nah, jadi mereka berpikir gimana caranya mereka bisa ibaratnya pensiun muda. Karena dia nggak mau terus-menerus seperti itu, nggak ada waktu untuk keluarga, sementara anak-anaknya masih kecil. Nah, jadi itu 4 case yang ada di film itu. Ini versi ringkasan saya ya. Kalau dinonton mungkin lebih lebih lengkap. Nah, jadi kalau saya boleh ringkas, yang pertama adalah wanita muda tadi, penghasilannya kurang. Yang kedua, atlet profesional ingin berinvestasi karena takut nanti kalau dia sudah nggak main bola, uangnya dari mana. Yang ketiga, wanita muda lagi, tapi punya masalah hutang segunung yang nggak tahu kapan lunasnya. Baru yang keempat, pensiun. Lebih tepatnya dia pengen pensiun muda.
Untuk masing-masing case itu di dokumenter Netflix mereka itu entah dicarikan atau mencari sendiri financial planner. Jadi masing-masing orang itu ditemanin satu financial planner yang berbeda-beda. Nah, kemudian itu dibuat mengamati setelah dikasih saran 6 bulan kemudian sampai 1 tahun kemudian tuh bagaimana begitu. Nah, waktu saya lihat yang case pertama ya, yang wanita yang double job sebagai waitress, saya cukup berkesan. Kenapa? Karena financial planner itu bukan nggak ada di Indonesia, ada banyak juga gitu ya. Kebanyakan apa? Jadi ada yang jadi agen asuransi ada yang jadi pembicara juga ada, tapi pas pandemi kan juga susah ya. Ada juga ya dia fokus memberikan edukasi gitu seperti itu. Nah, tapi kebanyakan financial planner itu baru bisa memberikan jasanya kalau kamu ada uangnya gitu. Kalau nggak ada uangnya, apalagi yang di planning. Kasarannya gitu kan. Nggak ada mau financial planning ya, kamu mesti punya financialnya dulu gitu. Nah, di case-nya wanita muda ini, coach-nya dia, saya sebut coach lah ya, coach atau planner lah, apapun itu sebutannya. Dia mencoba untuk menggali si wanita muda ini passionnya apa, latar belakangnya apa. Oh, ternyata dari kecil impiannya itu adalah jadi apa, bekerja di fashion designer gitu. Kemudian dia punya anjing, dia suka bawa anjingnya jalan-jalan gitu. Dia bisa gambar bagus, saya tunjukin gambarnya kayak itu. Setelah diskusi itu dia bilang gini aja, kenapa kamu tidak coba datang ke taman anjing, oke? Okay? Kemudian kalau ada orang lagi bawa anjing gitu kan, bawa anjingnya jalan, ya, kamu gambar anjingnya di kertas dalam dengan cepat. Kemudian di kertas tersebut kamu tinggalkan nomor handphone, ya, nomor handphone kamu, terus kamu tawarkan, mau nggak anjingnya saya bawa jalan gitu. Kalau kamu mau, saya bisa jadi doggy sister gitu. Jadi kalau ada babysitter, itu ada doggy sitter gitu. Oh dipikir benar juga ya, saya senang anjing, saya apa gambar, jadi kayak dia itu dapat dapat inspirasi bagaimana untuk mencari pekerjaan tambahan. Kenapa begitu? Karena terus terang waktu di diskusi awal dia stres dengan pekerjaannya, dia tidak merasa waitress itu dia punya passions. Tapi apa boleh buat, dia harus kerja. Dan di Amerika itu gaji gaji waitress kalau saya nggak salah itu di bawah UMR. Jadi mereka sangat mengandalkan tips. Uh, Udah begitu jam kerja juga panjang, yang dilakukan banyak. Nah itu ya nggak semua orang passionnya di situ lah seperti itu. Nah, income sampingan kalau di US itu istilahnya side hustle. Ya, side hustle itu kayak usaha sampingan yang dilakukan tidak mengganggu pekerjaan yang utama. Apakah side hustle-nya berhasil? Enggak juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena betul dia datang, dia kasih apa gambar anjing, orang tertarik, oh ya boleh nih, saya mau gitu kan. Tapi pada maunya weekend. Sementara pekerjaan dia sebagai waitress itu sibuk-sibuknya juga weekend. Jadi pas orangnya mau, pas dianya nggak bisa. Padahal kalau bawa anjing jalan gitu, mungkin bayarannya juga lumayan gitu. Nah, jadi ya sama kayak hidup kan. Kita punya rencana, kita sudah coba, sudah usaha, tapi kadang-kadang hasil tidak langsung datang gitu. Ini juga terjadi. Nah, tapi apakah ada yang positif? Hal tersebut ternyata membuat cewek ini sadar, oh, saya bisa jualan ya ternyata ya. Uh, jadi dia yang mungkin tadinya kan orang gini, mau usaha sendiri, mau entrepreneur. Langkah paling sulit itu adalah jualan. Kenapa? Kamu kalau jadi entrepreneur nggak bisa jualan, mau jadi apa? Jadi kamu harus bisa jualan. Nah, dengan berani mendatangi orang, kemudian menawarkan jasa, orang juga mau, itu secara tidak langsung membangun rasa percaya diri di dia. Ya. Jadi mungkin itu juga yang perlukan Bapak Ibu yang mau punya usaha sendiri. Ada percaya diri nggak bahwa produk yang kita tawarkan itu barangkali dibutuhkan orang. Nah, kemudian uh, networking, ya, kenalan dengan banyak orang, dia gambarnya bagus, mungkin dia nggak dapat referensi untuk apa bawain anjingnya, tapi siapa tahu ketika ada project apa dia juga diminta gitu. Karena di Netflix itu saya nggak tahu itu sudah di staged apa enggak ya, maksudnya sudah di skenario kan apa enggak. Dia juga dapat pekerjaan untuk ngecat ngecat apa ngecat dinding, bikin bikin mural seperti itu. Nah,
Akhirnya di restorannya dia ketemu dengan satu yang suka datang gitu. Nah, yang suka datang tuh bilang, saya kebetulan lagi buka usaha fashion nih, jahit baju. Orderannya banyak banget. Kamu mau join sama saya nggak? Nah, jadi karena dia berani, sudah terbiasa menawarkan dan berani, akhirnya dia dipekerjakan sebagai itu. Dia senang sekali karena itu jadi dia punya passion ya. Dan ternyata penghasilannya juga lebih baik dibandingkan waktu dia double job. Nah, ini case yang pertama. Case yang kedua ya. Jadi ada pemuda ya, waktu masih muda diterima sebagai atlet NFL yang sudah pro ya. Kalau basket itu NBA, kalau hoki itu apa gitu. Nah kalau NFL itu bola yang lonjong itu. Nah disebutnya American football. Dia waktu uh, di hire sama klub profesional dapat kontrak langsung 1,6 juta dolar. Ya kalau pakai 15.000 24 kan. 24 M untuk orang Amerika itu juga besar Bapak Ibu. Dia terima berapa? Agensinya ambil 40%. Potong pajak. Ya, namanya anak muda, foya-foya ya. Dan kemudian kalau warga kulit hitam di sana itu senangnya beli emas, beli kalung gitu. Dia beli juga emas berlian. Sama pacarnya selama 2-3 tahun jalan-jalan ke Hawaii lah, ke Eropa lah, kemana lah. Jadi mereka jalan-jalan terus dan pas dicek saldonya cuma tinggal 200.000 plus plus. Nah, pada saat yang sama ternyata dia cedera Bapak Ibu. Jadi dia cedera 3 tahun nggak main, nggak ada income sama sekali. Jadi di situ dia pusing. Oh, uang saya habisnya cepat banget ya. Padahal penghasilan satu orang average ya di US gitu, mungkin kita ngomong 1 tahun 80.000 itu sudah menengah gitu. Ya kalau di atas 100.000 mungkin sudah agak agak atas, tapi 60.000, 70.000, 80.000 sudah oke. Dia tuh dapat 1,6 juta dolar dalam waktu beberapa tahun cuma tinggal 200.000. Jadi dia khawatir kalau saya sudah nggak main bola lagi, uangnya dari mana? Gitu. Anaknya juga masih kecil anak perempuan gitu ya. Dan di banyak atlet profesional, masa keemasan atlet itu cuma sampai umur 30-an. Jadi memang betul kalau kita orang biasa kerja ya gajinya tentu tidak sebanyak atlet profesional. Tapi orang biasa mungkin kalau tidak macam-macam bisa kerja sampai 55, 60 tahun, 65 tahun. Kalau atlet kamu 30-an itu sudah oke ya, kecuali kamu Cristiano Ronaldo ya. Badannya fit terus, mungkin sampai umur 40 pun masih fit. Uh, jadi dia bingung kalau nanti saya sudah nggak main bola bagaimana. Nah, akhirnya datanglah seorang planner atau coach yang apa sesama warga kulit hitam juga. Dia bekas kerja di perusahaan keuangan, saya lupa Goldman Sachs atau JP Morgan gitu. Sama planner itu bilang udah kalau kamu takut-takut ya baru pertama kali coba beli aja reksadana indeks. Dia rekomend S&P 500. Kalau di sini mungkin kayak Panin IDX 30 lah. Nah, cuma kalau S&P 500 kan 500 saham. Kalau Panin IDX 30 cuma 30 saham aja yang blue chip gitu di bursa. Jadi dia bilang, udah beli aja. Dia bilang itu rekomendasi dari Warren Buffett, ya dari investor legendaris, itu jawabannya sama. Kalau kalian takut, bingung milih apa, udah beli aja reksadana indeks, pegangnya lama. Nah, kemudian si pemuda atlet profesional ini dipandu. Dan ini buka rekening di sini. Kemudian oke, beli gini. Terus pas dia beli, oke kamu ketik gini, keluar angkanya ini beli. Langsung dia pilih belinya itu pakai yang auto debit istilahnya. Jadi setiap bulan sekian dia bilang kalau nggak salah seminggu itu berapa ribu dolar gitu. Jadi coba aja dulu. Nah, dia bilang waktu pertama kali disuruh coba itu si itu takut. Wah, ini apaan nih? Soalnya atlet profesional itu sudah dari muda, Bapak Ibu. Jadi mungkin mereka tidak sekolah dengan proper sama seperti halnya orang-orang biasa. Hidup mereka cuma dari pagi sampai malam latihan main bola gitu. Pengetahuan mereka untuk hal-hal seperti itu kurang. Ya, jadi ya otomatis saya ngerti lah ya kalau orang belum pernah ini ada resiko gitu ya. Itu tentu orang ragu gitu. Jadi dia bilang coba dulu sedikit. Nah, pas beli dia bilang kok kemarin saya lihat merah ya, turun ya. Itu si coach apa si plannernya bilang oh ya benar kalau turun itu sudah pasti dia bilang. Jadi dia bilang kalau investasi di pasar modal
turun itu sudah pasti gitu. Nah, tapi yang bisa kita tangkap adalah kalau kita belinya jangkanya panjang, itu nanti juga bisa naik lagi. Nah, dia bilang lebih rugi lagi ya kalau kamu takut turun, kamu nggak beli, terus kamu simpan uangnya cuma di bank. Uang di bank itu hampir tidak ada bunganya. Jadi di Amerika itu bunga tabungannya cuma 0,06%. Jadi kalau kita eh, depositonya 2% aja ribut ya, di sana tuh 0,06%. Sekarang nggak tahu ya, sekarang kan itu Fed rate-nya sudah mulai naik. Tapi dia bilang kalau kamu tidak investasi, uang kamu akan termakan inflasi. Justru kalau turun tuh justru harus beli lagi gitu. Nah, itu rekomendasi. Jadi itu untuk dua case. Nah, saya sambung lagi ya. Ini agak panjang videonya. Nah, kemudian lanjut lagi yang uh, case ketiga. Jadi saya konklusi ya. Jadi yang dua tadi adalah yang kasus kedua. Akhirnya si itu mencoba gitu ya, mencoba untuk berinvestasi ya, dan dia mulai ikut gitu. Nah, kalau yang ketiga ini masalah klasik, hutang. Penghasilan wanita muda ini satu bulannya 5.000 US dollar. Kalau kita rupiahkan 75 juta. Untuk ukuran Amerika pun kayaknya sudah kelas menengah gitu. Jadi bukan orang yang ini juga gitu. Tapi dia stres. Kenapa? Dia itu mungkin punya kontrol yang jelek ya. Jadi suka belanja pakai kartu kredit. Hutang kartu kreditnya itu dari berapa ribu jadi berapa puluh ribu, dan terus tinggi 40 ribu, 35 ribu, 40 ribu. Nah, bunga di sana kalau nggak salah 16 atau 18%. Jadi kalau kita 20% saja ya, 40 ribu itu berarti satu tahunnya sudah 8.000 US dollar. Ya. Kalau anggap 20% ya. Kalau misalnya 18 atau 16%, ya berarti anggapnya 6.000 dolar. Jadi gaji dia satu tahun, gaji dia satu bulan itu harus bayar bunga kartu kredit. Jadi kalau kita gajian 12 kali, di sana kan nggak ada THR ke Indonesia. Itu dapatnya ibaratnya gajinya cuma 11 karena dipotong satu kali untuk bayar gaji, untuk bayar bunga kartu kredit. Belum lagi student loan. Jadi dia ambil kuliah yang jurusannya mungkin cukup mahal, makanya dia punya pekerjaan juga gajinya lumayan gitu ya. Ya tapi akhirnya kena di student loan yang tinggi. Jadi dia punya student loan tuh per tahun 25.000 US dollar, kuliah 4 tahun jadi 100.000. Dan dia belum menyicil. Yang dia cicil itu cuman kartu kredit. Kenapa? Karena student loan itu dari pemerintah bunganya lebih lebih kecil. Nah, dari gajinya dia sebagian besar untuk bayar cicilan, sebagian lagi untuk bayar pengeluaran bulanan yang hampir tidak bersisa. Dia depresi gitu loh. Utang student loan-nya belum disentuh-sentuh sama sekali. Setiap bulan cuma berkutat sama utang kartu kredit. Nanti anaknya yang masih kecil bagaimana gitu. Nah, planner atau coach-nya datang ya. Dia seperti halnya financial planner, kalau misalnya ada orang yang penghasilannya lumayan tapi punya hutang kartu kredit banyak, biasanya mereka mulai dengan budgeting. Oke, catat semua pengeluaran kamu, taruh di Excel spreadsheet. Kamu beli baju berapa, belanja online berapa, makan berapa, ongkos jalan berapa, BBM berapa, kemudian kamu pakai untuk ini berapa, itu berapa. Orang yang impulsif itu tidak tahu uangnya habis di mana sebelum dia catat. Jadi akhirnya itu semuanya dia catat semua. Oh, dapat ternyata dia gajinya sebulan dipotong pengeluaran, ternyata masih ada sisa. Sisanya cuma sedikit ya. Jadi sebetulnya bukan nggak cukup, tapi ya mungkin dia belanja ini itu nggak terkontrol, makanya habis gitu. Nah, setelah dia catat semuanya, uh, si plannernya kasih saran, oke, sekarang kalau terima gaji, langsung dibikin amplop atau dipotong. Jadi berapa persen untuk cicilan, berapa persen untuk belanja groceries, kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk dana darurat, berapa persen untuk misalnya dana ini. Gitu. Nah, jadi dia bilang harus langsung sejak terima langsung dibagi gitu. Nggak boleh itu kayak belanja dulu baru disisakan. Kemudian setelah dibuat budgeting, ya kan pilihannya dua, kita cut cost atau kita naikkan income. Naikkan income kan nggak gampang, tapi nggak ada batas.
Kita cut cost paling gampang, tapi ada batasnya gitu. Kemudian direview lah semua dia punya kebiasaan. Nah, eh, ternyata salah satu yang paling besar komponen biaya hidup dia itu ternyata ada di makan, Bapak Ibu. Jadi sama kayak kita pesan GoFood di sana juga ada semacam itu. Ya, cuma kan kalau gaji Amerika kan beda sama gaji Indonesia. Mereka sudah ukurannya UMR-nya mungkin sudah puluhan juta. Jadi ongkos kirimnya itu $7, $5. $7 tuh kalau kita kali 15.000 itu 100.000. Ya, jadi betul gajinya memang besar. Tapi kalau kamu pesan makanan online gitu, itu juga ongkos kirimnya cukup mahal gitu. Nah, jadi dia dibilang, oke, okay, bisa nggak kamu masak di rumah aja? Ya. Nah, kemudian karena masak di rumah, dia itu beli barang bahannya mesti bulk supaya murah. Karena kalau di negara maju ya, entah kenapa memang makan itu mahal sekali Bapak Ibu. Nggak kayak Indonesia. Indonesia kamu kalau makan di mall yang bagus ya mahal, restoran bagus ya mahal. Tapi kamu makan di warteg ya murah gitu. Nah, jadi di sana kayaknya nggak ada semacam warteg. Jadi harga dia ada yang mahal sekali sama yang standar. Nah, standarnya itu sudah termasuk mahal. Kemudian belajar masak gitu. Nah, saran yang sama ternyata juga dipakai untuk beberapa orang yang pertama tadi cewek muda yang dia merasa penghasilannya kurang itu. Nah, kemudian eh, kebiasaan belanja yang tadinya pakai kartu kredit disuruh ganti pakai kartu debit gitu. Jadi dia tidak belanja dari uang yang belum disisihkan, dia belanja dari uang yang sudah dia sisihkan sehingga tidak over budget. Itu beberapa pengaturan dari plannernya. Nah, semua upaya itu berhasil. Somehow si wanita muda ini baru ngeh gitu. Oh, ternyata selama ini uang saya habis untuk pesan-pesan barang online, habis untuk apa gitu ya. Uh, jadi akhirnya dia itu setelah melihat banyak pengeluaran dan mungkin dia bisa cut dengan agresif, kelebihan uangnya itu dia pakai untuk bayar hutang kartu kredit. Kenapa? Karena hutang kartu kredit mahal sekali, bukannya 18%. Kalau di Indonesia mungkin 20-30%. Nah, hutang yang 45.000 itu ternyata dia bayar sampai cuma tinggal berapa ribu, 10.000 atau berapa. Nah, setelah hutang itunya mau habis, dia bilang, oke, okay, selanjutnya saya mau hajar student loan ini. Nah, sama si planner bilang, oke, okay, kalau kartu kredit memang harus segera dilunasin karena bunganya tinggi. Tapi kalau hutang student loan, dia bilang tidak usah. Kenapa? Karena oke, okay, kita tetap bayar, tapi tidak perlu terlalu agresif. Justru kalau hutang kartu kreditnya sudah lunas, kamu bisa mulai bangun dana darurat, kamu bisa mulai bangun bangun apa dana investasi dan lain-lain. Nah, sama seperti dua cerita sebelumnya, hidup itu tidak selalu lancar. Kalau yang pertama kan dia mau coba side hustle apa ngasuh anjing, baby doggy sitting gitu, nggak berhasil. Yang atlet profesional meskipun bagus cedera 3 tahun nggak dapat income. Nah, cewek ini juga punya masalah gitu. Jadi dia tuh nggak punya dana darurat, nggak punya uang darurat gitu ya. Dan begitu mobilnya rusak dia stres karena dia nggak bisa berangkat kerja. Nah, dan di Amerika Serikat kalau nggak salah 40% orang gitu ya. Nggak bisa kalau tiba-tiba harus ngeluarin uang berapa ratus dolar untuk sifatnya darurat. Saya kira di Indonesia juga sama. Kalau misalnya ada situasi darurat, handphonemu kecelup jatuh gitu. Dan handphonemu kebetulan iPhone. Kamu punya uang 20 juta nggak langsung untuk beli iPhone? Belum tentu loh. Mungkin kalau beli handphone berapa ratus ribu bisa. Tapi kalau beli handphone yang mungkin 5 juta ke atas, saya kira tidak semua orang punya uang yang bisa segera dibelanjakan seperti itu. Nah, baru case yang terakhir, yang saya bilang agak unik ya. Jadi suaminya itu pas pandemi kena PHK. Karena PHK di saat yang sama istrinya usaha sebagai konseling berkembang pesat, suaminya itu jadi full time jadi bapak rumah tangga gitu. Dia cuci baju, dia masak, dia ngasuh anak, antar anak ke sekolah, jemput pulang. Pokoknya bapak rumah tangga full deh. Nah, dia di interview dia bilang, saya ini laki-laki juga sih. Saya juga merasa punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi ya gimana? Belum dapat pekerjaan, 2 anak masih kecil harus diasuh. Kemudian pada saat yang sama istrinya juga sukses gitu loh. Jadi dalam 2-3 tahun mungkin usaha konseling berkaitan sama pandemi ya. Jadi dia punya usaha itu berkembang sangat baik.
Nah, cuman ya sisi lainnya waktu istrinya berkurang. Jadi konseling kan, jadi kan harus face to face atau mungkin online dan dijalankan waktunya cukup cukup panjang. Jadi walaupun penghasilannya meningkat, tapi waktu keluarganya mereka merasa kurang maksimal gitu. Uh, dan pada saat yang sama penghasilan yang meningkat ini mereka pikir saya ini harus kerja sampai kapan baru cukup, baru saya bisa pensiun. Ya, jadi bukan berarti mereka nggak mau kerja ya, cuma mereka tuh kayak bilang income saya sekarang meningkat pesat loh. Kalau nggak salah tuh dari 1 tahun 75.000, terakhir tuh sudah 200 ribuan gitu, dan bisa 300 ribu. Ya, 300 ribu itu termasuk income gede. 300 ribu kalau kita kali 15 ribu, kita mungkin sudah ngomong 4,5 M, 5 M setahun. Ya, itu di Amerika juga sudah termasuk tinggi. Nah, karena income-nya bagus, tapi mereka tidak kepengen kerja sampai tua gitu kan. Dia tertarik pada konsep yang disebut dengan FIRE. Ya. FIRE itu singkatan dari Financial Independence, merdeka finansial, retire early, pensiun muda. Mungkin bukan muda lah, pensiun lebih awal. Jadi mereka itu kepengen bagaimana caranya saya bisa FIRE, ya, saya bisa independen secara keuangan, secara finansial, kemudian saya bisa pensiun lebih cepat. Nah, diundanglah planner atau coach yang yang mempopulerkan istilah itu. Jadi menurut coachnya ya, plannernya, dia bilang kamu bisa pensiun lebih mudah kalau punya investasi minimal 25 kali pengeluaran tahunan. Ya. Jadi kalau punya income 25 kali pengeluaran dan harus tahunan ya. Nah, itu kamu sudah bisa pensiun. Nah, biaya hidup itu kan beragam. Terus dimintalah si keluarga ini membuat spreadsheet untuk semua expense-nya semua dicatat gitu ya. Itu standar sih semua planner seperti itu. Keluar angka 10 sampai 12 ribu per bulan. Wah, si coach si siapa? Si plannernya kaget. 10 sampai 12 ribu sebulan loh, ya. Sementara yang tadi 5.000 penghasilannya 5.000 sebulan, yang di awal lagi itu bahkan tidak cukup gitu. Ini 10 sampai 12 ribu per bulan. Dia bilang, wah kamu nih hidupnya kayak sultan. Kamu punya biaya groceries ya, biaya makan minum itu bisa kasih makan mungkin berapa keluarga besar gitu. Dan memang benar waktu dicek ternyata memang mereka suka belanja online. Ya, lihat ada baju bagus untuk anak beli, lihat ada mainan bagus beli, karena sering di rumah ada alat fitness beli, itu beli, ini beli. Jadi memang belanja online-nya banyak gitu. Nah, karena jadi di situ dia bilang ada semacam self justification machine. Jadi orang ketika income-nya tinggi, dia bisa meyakinkan dirinya kenapa dia masih beli barang itu meskipun sebenarnya dia tidak perlu. Jadi ketika kita mau beli barang ini, duitnya ada gitu ya. Bukan nggak ada ya, duitnya ada gitu. Kita secara internal mencoba untuk menjustify kepada diri kita sendiri. Ini barang saya beli boleh kok. Saya kan cari uang susah gitu ya kan, ini menghibur saya. Nah, justification machine seperti itu membuat akhirnya pengeluarannya jadi nggak terkontrol gitu. Nah, jadi ya seperti biasa mereka di track, oke expense-nya segini, sekian sekian sekian. Uh, Terus setelah mereka lihat kembali, oke, yang 1 bulan 10 sampai 12 ribu, menurut suaminya bisa dikurangin jadi sampai 9 ribu per bulan. 9 ribu per bulan juga menurut si plannernya, wah ini mah gila. Harusnya 2 kali lipat dari yang seharusnya. Karena menurut dia 4.500 sampai 5.000 sudah cukup. Rupanya planner yang mempopulerkan istilah FIRE ini, itu bukan orang yang setelah pensiun hidupnya foya-foya, enggak. Justru kamu bisa pensiun muda kalau kamu itu frugal. Ya, frugal itu hmm, hidup hemat, ya, hidup sederhana. Jadi justru frugality, kesederhanaan hidup ya, bukan sederhana cara pikir ya, tapi masak sendiri, makan masak sendiri, barang rusak perbaiki sendiri. Nah, belajar skill ini, belajar skill itu. Jadi dengan seperti itu, justru kita bisa pensiun. Kenapa? Karena biaya hidup kita tidak tinggi. Nah, bukan kita cari uang banyak terus pensiunnya foya-foya, nggak begitu. Ya, tapi yang nggak apa-apa itu kan masing-masing orang ya. Dengan asumsi 9.000, maka untuk bisa pensiun muda itu adalah 9.000 kali 12, karena itu biaya bulanan, dikali 25. Dapatlah angka 2.700.000 US dollar. 2.700.000 kalau kita kali 15.000, berarti mungkin 4 M lebih. Nah, saat mereka diskusi sama planner itu,
baru sekitar 400.000 mereka punya tabungan. Jadi masih jauh dari 2,7 juta. Suaminya jago Excel, terus mereka bikin proyeksi. Kalau penghasilannya seperti ini meningkat, pada saat sama pengeluaran mereka terus terus seperti ini, hitung-hitung, wah mereka baru bisa pensiun muda 2040-an. Wah, mereka bilang ini kelamaan nih, bisa nggak lebih cepat? Jadi karena dia sama istrinya kayaknya punya keinginan yang kuat untuk bisa pensiun cepat sehingga bisa menikmati waktu sama keluarga. Nah, dia lihat-lihat lagi dari pengeluarannya, selain makanan ternyata komponen biaya yang paling mahal itu di tempat tinggal. Jadi mungkin mereka tinggal di kota US yang harga rumahnya mahal. Jadi mereka memutuskan pindah ke rumah yang lebih murah, terus rumah yang ada dia mau sewakan. Nah, jadi dia coba untuk berhemat di situ. Film ini mungkin tidak 100% relevan dengan Indonesia. Dan yang saya suka dari film ini sebetulnya uh, bahwa dalam hidup itu selalu ada cobaan. Jadi dalam 4 kasus ini tidak semua itu lancar. Ada aja yang masalah. Ada yang masalah usaha sampingannya nggak berhasil, dia depresi dalam hidup, ada yang cedera ini, dan kemudian atlet profesional lu setelah cedera, mereka untuk dapat pekerjaan lagi sangat sulit gitu, harus ikut pemilihan ulang. Terus di pemilihan ulang ternyata dia tidak terpilih, dia masuk tim cadangan. Baru setelah beberapa waktu baru dia naik lagi jadi tim utama. Sama yang ketiga juga, dia nggak punya uang untuk perbaiki mobil dan benar mobilnya rusak. Untung uh, dia punya suami itu mekanik gitu, jadi dia nggak harus beli mobil baru, dia perbaikan, ya akhirnya hutangnya nambah lagi gitu. Tapi ya sudah, daripada bilang beli baru dia nggak ada duit gitu. Nah kemudian yang kalau keluarga ini ya juga sama ya, meskipun semua kelihatan bagus di depan karena uangnya sangat cukup, tapi ya waktu keluarganya nggak ada ya. Jadi yang kelihatan bagus itu pasti ada cobaan hidupnya gitu. Um, tapi ya paling tidak ini mencakup empat hal penting dalam financial planning, yaitu bagaimana meningkatkan penghasilan, bagaimana kita punya investasi untuk masa tua gitu ya, bagaimana kita mengatur hutang, jangan sampai terlilit hutang yang bunganya tinggi, dan yang terakhir bagaimana kita bisa mengatur rencana pensiun yang baik. Nah, demikian film review saya untuk film ini. Sorry kepanjangan. Bapak Ibu bisa nonton film langsung di Netflix ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.